Pendahuluan pertama, jahe mengandung oleorensi yang banyak dimanfaatkan dalam industri farmasi dan makanan. Oleorensi yang berisi campuran-campuran fenolik aktif yang mempunyai sifat antioksidan, anti kanker, antiinflamasi, antiagenosis, dan anti-arteriosklerotik. Menurut Ferry dan Murhanto mengatakan bahwa jahe kering mengandung minyak atsiri 1-3%, sedangkan jahe segar kandungan minyak atsirinya lebih banyak dari jahe kering. Adapun salah satu faktor yang berpengaruh adalah waktu penganginan atau pengeringan sehingga perlu dilakukan sejauh mana pengaruhnya terhadap efisiensi proses. Selain itu, faktor yang berpengaruh yaitu pelarut yang digunakan dalam proses ekstraksi minyak jahe dan metode destilasi. Di sini, destilasi gelombang mikro sendiri adalah pemisahan campuran dua senyawa atau lebih berdasarkan perbedaan titik didihnya dan kemudahan penguapan. Volatilitas dengan pemanasan melalui tumbukan langsung material polar dan pelarut dan diatur oleh dua fenomena yaitu konduksi ionik dan rotasi dipol. Permasalahan yang menjadi objek kajian pada praktikum pada jurnal ini ialah proses penyolingan minyak jahe agar didapatkan hasil yang maksimal. Hal ini mendorong semakin banyaknya penelitian tentang peningkatan dan modifikasi alat destilasi minyak jahe agar dapat bekerja secara efisien. Salah satu penelitian yang banyak dilakukan ialah pembuatan alat destilasi uap. Oleh karena itu, praktikum ini akan membandingkan perolehan minyak atsiri yang diperoleh melalui proses destilasi uap dan air dengan ekstraksi gelombang mikro. C. Deskripsi peralatan penelitian. 1. Satu unit microwave yang digunakan sebagai pemanas. 2. Distiller yang digunakan berupa lampu leher 3 yang terbuat dari kaca dengan volume 1000 mili dan sebuah konektor yang terbuat dari kaca yang berfungsi untuk menghubungkan distiller dengan kondensor. 3. Pembangkit steam yang terdiri dari lampu leher 2 yang terbuat dari kaca dengan volume 1000 mili dan sebuah heating mantle yang digunakan untuk memanaskan air dalam lampu serta sebuah konektor berupa selang karet berlapis plastik berfungsi untuk menghubungkan pembangkit steam dengan distiller. 4. Kondensor yang digunakan adalah kondensor Liebig yang berfungsi mendinginkan uap yang terbentuk menjadi liquid. 5. Corong pemisah yang digunakan untuk memisahkan minyak jahe merah dengan air. D. Prosedur. Yang pertama yaitu timbang rimpang jahe merah sebanyak 1 kilo. Kemudian rimpang jahe merah dipotong, setelah itu ditimbang menjadi ukuran yang lebih kecil dan masukkan ke dalam blender yang telah ditambahkan pelarut. Setelah itu, masukkan bubur jahe tersebut pada lampu destilasi leher 3. Kemudian, panaskan air pada lampu leher 2 untuk digunakan sebagai pembangkit steam. Proses pemanasan menggunakan heating mantle. Setelah itu, nyalakan pemanas microwave dan mengatur daya microwave sesuai dengan variabel suhu. Dan bersamaan dengan itu, diatur putaran timernya. Hitung waktu destilasi mulai tetes pertama keluar dari kondensor. Kemudian, ambil minyak tiap 60 menit dengan mengatur putaran timer microwave. Lalu, hentikan proses setelah 120 menit. Tampung destilat dalam corong pemisah dan memisahkan minyak dari air. Kemudian, menampung minyak tersebut pada botol kaca yang tertutup rapat. Kemudian, mengambil minyak yang bebas dari kandungan air tersebut, lalu melakukan analisa terhadap minyak yang dihasilkan. Hasil dan pembahasan. A. Pengaruh efek, kondisi, dan perlakuan bahan terhadap presentase rendemen minyak jahe merah. Yang pertama, kecenderungan kenaikan presentase rendemen minyak jahe merah seiring kenaikan waktu destilasi dan mengenai pengaruh kondisi dan perlakuan bahan baku. Jadi, kondisi dan perlakuan bahan tersebut bisa meningkatkan presentase rendemen minyak atsiri sesuai dengan literatur yang menyatakan bahwa pengecilan ukuran bahan dengan cara perajangan pada bahan seperti umbi akar dapat memudahkan penguapan minyak atsiri dan untuk mengurangi sifat kamba bahan olah
(ketaren 1985). Yang kedua, waktu yang dibutuhkan kurang lebih 2 jam dengan suhu 100 derajat Celcius. Presentase rendemen meningkat seiring kenaikan waktu operasi destilasi, dan hal ini karena semakin lama waktu, maka kontak antara pelarut dan jahe semakin lama. Sehingga dalam keadaan seperti itu, seluruh minyak atsiri yang terdapat dalam jaringan tanaman akan terekstrak dalam jumlah yang lebih besar lagi. Yang ketiga, hasil penelitian menunjukkan destilasi menggunakan pelarut sodium asetat hanya dapat mengekstrak 0,07% minyak atsiri dalam bahan, sedangkan destilasi dengan pelarut murni atau air mampu mengekstrak hingga 0,06% minyak atsiri dalam bahan. Karakteristik berupa warna, aroma, indeks bias, dan kadar Singer-Barron. Warna standar internasional ISO berwarna kuning. Warna minyak jahe ginger oil SNI berwarna kuning muda hingga kuning. Variabel 1 dan variabel 2 berwarna kuning. Aroma semua bau khas jahe. Indeks bias standar internasional 1,480 hingga 1,490. Indeks bias minyak jahe ginger oil SNI 1,4850 hingga 1,4920. Variabel 1 1,485 dan variabel 2 1,480. Kadar Singer-Barron 20 hingga 30. Minyak jahe ginger oil SNI tidak ada. Variabel 1 14,968, variabel 2 14,907. Spesifikasi warna, nilai atau kadar internasional berwarna kuning muda, kuning jernih. Berat jenis 0,877 hingga 0,882. Indeks bias 1,468 1492. Putaran optik kurang minus 28 derajat hingga minus 45 derajat. Bilangan penyabunan 20. Minyak jahe merah mengandung banyak komponen kimia dan kandungan terbesarnya yaitu Singer-Barron. Hal ini dapat dilihat pada gambar 4 dan 5 yang menyajikan data kandungan Singer-Barron dalam minyak jahe merah dengan menggunakan gas kromatografi mass spectrometry. Hasil pembacaan GCMS pada penelitian ini, kadar Singer-Barron hanya didapatkan 14,968% dan 14,907%. Dengan waktu ekstraksi 2 jam dengan menggunakan pelarut air dan sodium asetat. Faktor-faktor yang mempengaruhi perolehan kadar Singer-Barron dalam minyak jahe. Yang pertama, waktu ekstraksi. Dalam proses ekstraksi, waktu sangat mempengaruhi distribusi besarnya senyawa yang tidak diinginkan di dalam solvent. Waktu ekstraksi berhubungan dengan lamanya kontak antara minyak atsiri dengan solvent. Sehingga penentuan waktu ekstraksi sangat penting untuk mengetahui seberapa optimum waktu yang dicapai guna memperoleh suatu senyawa yang telah ditentukan. Faktor yang kedua, suhu ekstraksi. Suhu ekstraksi mempengaruhi dalam laju distribusi senyawa dalam solvent atau pelarut. Jika suhu ekstraksi tidak sesuai dengan apa yang ditentukan, maka senyawa yang diharapkan pun tidak akan terdistribusi dalam solvent. Faktor yang ketiga, jenis solvent. Dalam hal ini, jenis solvent yang digunakan ada dua, yaitu yang pertama air dan yang kedua sodium asetat. Jenis solvent akan mempengaruhi kadar Singer-Barron yang diperoleh. Faktor yang keempat yaitu proses penanganan bahan baku. Pada penanganan bahan baku mempengaruhi banyak aspek yang meliputi rendemen, kadar Singer-Barron, serta kualitas produk yang dihasilkan. Faktor yang kelima yaitu metode pengolahan. Setiap metode memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing dan dapat mempengaruhi besar kecilnya kadar Singer-Barron yang diperoleh dari proses distilasi.
Saya akan sedikit membahas tentang kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini, proses pengambilan minyak asiri rimbang jahe atau Zingiberry Official Roast menggunakan metode destilasi uap dan air dengan pemanasan microwave dihasilkan persen rendemen sebesar 0,07% dengan pelarut sodium asetat, sedangkan destilasi dengan pelarut murni atau air mampu mengekstrak hingga 0,06% pada kondisi temperatur suhu 100 derajat Celcius selama 2 jam waktu operasi. Pengaruh kondisi bahan dari rimbang jahe merah yang menghasilkan persen rendemen yang tinggi adalah saat kondisi bahan yang dirajang dan dihaluskan. Hasil pembacaan G, C, sampai MS pada penelitian ini, kadar Zingiberry hanya didapat 14,968% dan 14,907% dengan waktu ekstraksi 2 jam menggunakan pelarut air dan sodium asetat, kurang sesuai dengan standar internasional yaitu 20% sampai 30%. Hasil warna, aroma, dan indeks bias sudah sesuai dengan SNI nomor 061312 1998.